Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvina Rafiatun Ni'mah NIM 054, Muhammad Musairi NIM 058, Susi Susanti NIM 057 dan Nilhani Atun Ni'mah NIM 058. Di sini kami akan menjelaskan terkait bab 1 akuntansi dan pandangan dunia Islam. Akuntansi dan lingkungannya. Secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dan memungkinkan penilaian yang tepat oleh para pengguna informasi, di mana akuntansi mempunyai peran untuk melayani akuntabilitas agen atau pengurus manajemen terhadap perinsial, yaitu pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dari kekayaan bisnis, karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian korporasi. Akuntansi juga dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, di mana akuntansi keuangan ini memberikan informasi kepada orang-orang di luar perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen ini di sisi lain menghasilkan informasi rahasia bagi pengambilan keputusan internal seperti eksekutif puncak, kepala departemen maupun lain-lainnya. Standar akuntansi merupakan aturan dan pedoman yang dikodifikasikan dari prinsip dan praktik akuntansi untuk berbagai jenis transaksi dan masalah bisnis. Sebagian besar negara seperti Malaysia memiliki standar nasional sendiri yang harus dipatuhi. Standar nasional mereka biasanya sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC, di mana standar ini dikenal dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Selanjutnya, persamaan akuntansi, di mana persamaan akuntansi ini merupakan ekuitas dan kewajiban yang merupakan sumber kekayaan bagi bisnis, dan aset adalah penggunaan kekayaan bisnis. Dengan demikian, ini mengarah ke persamaan akuntansi berikut, di mana aset itu merupakan sama dengan ekuitas plus kewajiban. Berikutnya, elemen laporan keuangan, di mana elemen laporan keuangan ini ada 5 elemen, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset, kewajiban, dan ekuitas berhubungan dengan laporan posisi keuangan, sedangkan pendapatan dan beban berhubungan dengan laporan kinerja keuangan atau laporan laba rugi dan laba rugi. Selanjutnya, pandangan dunia Islam dan akuntansi. Sumber-sumber hukum Islam itu meliputi 2 sumber utama. Yang pertama itu Al-Quran, dan yang kedua itu As-Sunnah atau Al-Hadis, dan dilengkapi dengan ijtima'. Pandangan dunia Islam itu meliputi aspek duniawi dan aspek agama, di mana aspek duniawi ini harus dikaitkan secara mendalam dan tidak terpisah dengan aspek agama, di mana aspek agama ini memiliki makna tertinggi dan final. Aspek duniawi dipandang sebagai persiapan untuk aspek agama. Segala sesuatu dalam Islam pada akhirnya difokuskan pada aspek agama tanpa menyeratkan sikap mengabaikan aspek duniawi. Jika kita mengkaji peran kegiatan ekonomi dalam Islam, kita akan menemukan bahwa filosofi dari semua aktivitas manusia harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan manusia yang komprehensif dalam kehidupan ini dan juga di akhirat. Untuk mencapai falah, kegiatan ekonomi harus diarahkan secara moral. Dalam setiap keputusan ekonomi, termasuk pelaporan keuangan atas segala kegiatan ekonomi, nilai-nilai etika harus bertindak sebagai norma dan hubungan ekonomi harus dianggap sebagai hubungan moral. Dalam Islam, akuntansi harus berfungsi tidak hanya sebagai aktivitas pelayanan yang menyediakan informasi keuangan kepada pengguna dan publik pada umumnya, tetapi yang lebih penting, akuntan harus melaksanakan akuntabilitas mereka dengan memberikan informasi untuk memungkinkan masyarakat mengikuti perintah-perintah Allah. Dalam hal tanggung jawab, akuntan dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia atasan, manajemen, klien atau pemegang saham. Dia adalah hamba dan wali Tuhan dalam segala situasi secara bersamaan bertanggung jawab kepada Tuhan, pemilik dirinya sendiri dan sumber daya yang dia manfaatkan dan kelola.
Akuntansi dalam Islam termotivasi untuk memberikan pekerjaan dan pelayanan yang prima, karena sebagai pemegang amanah di muka bumi, ia harus mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tujuan akuntansi dalam perspektif Islam. Statement of Financial Accounting nomor 1 AOIV memandang bahwa tujuan akuntansi bagi lembaga keuangan Islam bersumber dari peran akuntansi. Karena peran akuntansi keuangan merupakan untuk menyediakan informasi yang menjadi sandaran penggunaan laporan keuangan bank syariah dalam menilai kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-21 ayat 27. Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi harus memastikan transaksi keuangan yang adil antara manusia. Informasi akuntansi diharapkan memerlukan informasi tersebut. Namun tujuan utama dari informasi akuntansi harus memenuhi akuntabilitas tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab 2 terkait konsep akuntansi dalam perspektif Islam. Yang pertama, konsep akuntansi konvensional. Akuntansi keuangan umumnya berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian unsur-unsur laporan keuangan, di mana unsur-unsur laporan keuangan adalah aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan ekuitas. Pengakuan berkaitan untuk menguji apakah peristiwa kritis mengenai suatu elemen atau transaksi keuangan telah terjadi. Pengukuran merupakan jumlah di mana elemen harus dicatat, dan pencatatan merupakan tata cara sistem pembukuan double entry seperti pendebitan dan pengkreditan. Penyajian adalah bagaimana peristiwa atau transaksi diungkapkan dalam laporan keuangan. Asumsi yang mendasar adalah prinsip, konsep, atau praktik yang diasumsikan diterapkan oleh perusahaan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Ada 3 asumsi dasar, yaitu yang pertama akrual, di mana akrual itu merupakan dasar akuntansi untuk mengakui transaksi dan peristiwa bisnis. Yang kedua, kelangsungan usaha, di mana laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bahwa bisnis akan berlanjut di masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu periodisitas, adalah di mana kegiatan ekonomi atau suatu bisnis dibagi menjadi periode waktu. Yang kedua, konsep akuntansi syariah. Konsep akuntansi secara beragam disebut sebagai prinsip, aksioma, postulat, asumsi, dan aturan, di mana AOIV telah mengeluarkan pernyataan konsep akuntansi untuk panduan dalam praktik akuntansi untuk lembaga keuangan Islam. Konsep akuntansi konvensional telah diteliti untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan syariah. Asumsi akuntansi. AOIV telah mengkaji asumsi akuntansi dari konsep unit akuntansi, konsep going concern, konsep periodisitas, dan konsep unit moneter. Dan menyatakan bahwa konsep unit akuntansi yaitu entitas yang dapat dibuat sebagai unit akuntabilitas yang terpisah dapat diterima dalam Islam karena menyerupai yang dipraktekkan secara luas. Konsep akuntansi unit akuntansi memerlukan identifikasi kegiatan ekonomi yang terkait dengan lembaga keuangan Islam sebagai entitas yang terpisah dapat dinyatakan sebagai konsep lembaga kewajiban, pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Yang kedua, konsep going concern juga dapat diterapkan pada banyak kontrak keuangan Islam, khususnya masyarakat, dan mudharabah adalah untuk beberapa periode tertentu. Yang ketiga, konsep periodisitas. Akuntansi konvensional juga dapat diterima dalam Islam atas dasar bahwa bahkan dalam kasus zakat itu dibayar setahun sekali sebagai periode pengukuran. Selanjutnya, pengakuan akuntansi. Pengakuan akuntansi mengacu pada pencatatan elemen dasar laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan waktu pengakuan pendapatan, beban, keuangan, dan kerugian dalam laporan laba rugi entitas, dan pada gilirannya prinsip dasar yang menentukan waktu pengakuan aset dan liabilitas. SFA 2 AOIV merekomendasikan bahwa pendapatan harus diakui saat direalisasikan. Realisasi pendapatan akan terjadi ketika salah satu dari 3 kondisi terpenuhi. Kondisi yang pertama, entitas memiliki hak untuk menerima pendapatan.
Kondisi yang kedua, ada kewajiban dari pihak lain untuk membayar. Kondisi yang ketiga, jumlah pendapatan harus diketahui dan dapat ditagih dengan tingkat kepastian yang wajar. Pengukuran akuntansi. AAOIV menegaskan bahwa atribut pengukuran harus dipandu oleh relevansi, keandalan, pemahaman, dan komparabilitas informasi yang akan diberikan kepada pengguna. Untuk menjamin keandalan dan komparabilitas nilai secara kas harus didukung dengan indikator yang objektif. Metode penilaian yang logis dan relevan, konsisten, penggunaan metode penilaian asli, dan konservatisme dalam proses penilaian. Pengungkapan akuntansi. Dalam persyaratan pengungkapan terdapat 4 tujuan pengungkapan akuntansi untuk perusahaan Islam. 2 yang pertama adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh syariah untuk perusahaan untuk menghindari riba dan pembayaran zakat. 2 yang kedua, tujuan didasarkan pada persyaratan umum yang disimpulkan yang dapat disebut sebagai akuntabilitas sosial dan pengungkapan penuh. Implikasi dari akuntabilitas Islam pada akuntansi adalah bahwa manajemen dan penyedia modal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dengan menyediakan akuntansi dan pelaporan yang tepat. SFA 2 AAOIV mengelaborasi konsep pengungkapan yang memadai menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama agregasi optimal, di mana berarti laporan keuangan harus memberikan rincian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi. Yang kedua, deskripsi dan klarifikasi yang sesuai agar informasi yang diberikan bermanfaat bagi pengguna dan diperlukan catatan tambahan yang memadai. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.